Gembar-gembor menuduh ijazah Jokowi palsu. Ternyata dianya sendiri malah jadi tersangka pemalsuan dokumen. Ya, itulah kelakuan Zainal Mustafa. Zainal yang menjadi pengacara tim tolak ijazah palsu Jokowi ditetapkan Polres Sukoharjo sebagai tersangka pemalsuan dokumen. Zainal diduga menggunakan dokumen palsu, mulai dari surat keterangan pindah, transkrip nilai hingga NIM untuk pindah kuliah dari Universitas Muhammadiyah Surakarta ke Universitas Surakarta. Coba lu pikir, orang yang teriak-teriak dengan melaporkan Pak Jokowi jasanya palsu, justru dirinya yang membuat dokumen palsu. Aduh, gak berkaca sih. Mengancam rakyat secara fisik melalui adanya Hercules gitu loh. Apa kepentingannya Hercules datang ke situ? Dia bukan kuasa hukum, dia tidak punya wewenang untuk bertindak untuk dan atas nama Jokowi. Sudah ada kuasa hukumnya. Kalau Jokowi merasa tidak aman terancam karena ada masa yang mau datang, ada aparat kepolisian. Kenapa sekarang Hercules mengedarkan narasi ini bikin gaduh? Justru yang bikin gaduh itu Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang salah satu tim pengacara yang menuduh ijazah Jokowi palsu, ya justru kena getahnya ya. Justru yang bersangkutan ketahuan dokumen dan ijazahnya, transkrip nilainya palsu. Ini sangat lucu sekali ya, karena sesuai prediksi banyak netizen selama ini bahwa patut diduga orang yang selama ini menuduh Jokowi, ya kan, sekali lagi patut diduga ijazahnya lah yang justru palsu. Dan itu terbukti teman-teman ya, sudah 2 orang yang terbukti ya. Kalau kemarin Dokter Mangkrak ya yang kebongkar ke permukaan bahwa ijazah doktornya yang palsu, ijazah S3-nya bukan ijazah dokternya ya, tapi doktornya. Dan kini salah satu tim pengacara yang menuduh ijazah Jokowi palsu yang terungkap melakukan pemalsuan. Ini sih bukan maling teriak maling ya, kalau menurut saya. Ini ceritanya ya rampok teriak maling. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Zainal Mustafa, salah satu pengacara yang ikut melaporkan ijazah Jokowi, telah ditetapkan sebagai tersangka pemalsuan dokumen. Zainal Mustafa diduga menggunakan nomor induk mahasiswa atau NIM dan transkrip nilai mata kuliah milik mahasiswa Fakultas Hukum UMS atas nama Anton Wijanarko untuk melanjutkan kuliah di FH Universitas Surakarta UNSA. Penetapan tersangka Zainal Mustafa dilakukan penyidik Satreskrim Polres Sukoharjo. Diketahui Asri Purwanti, Ketua Kongres Advokat Indonesia KAI Jawa Tengah, melaporkan bahwa NIM dan transkrip nilai mata kuliah milik Anton Wijanarko dengan NIM C100010099 di FH UMS dipakai Zainal untuk melanjutkan kuliah di FH UNSA. Polres Sukoharjo menjerat Zainal Mustafa pasal 263 ayat 2 KUHP tentang pemalsuan dokumen dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Kasat Reskrim Polres Sukoharjo AKP Zainuddin menjelaskan penetapan yang bersangkutan sebagai tersangka dilakukan pada Senin 21 April 2025. AKP Zainuddin menjelaskan kasus dugaan pemalsuan dokumen oleh Zainal Mustafa telah dilaporkan ke Polres Sukoharjo sejak 2023 lalu. Berdasarkan hasil penyidikan, Zainal Mustafa diketahui menggunakan dokumen palsu untuk pindah kuliah dari Universitas Muhammadiyah Surakarta UMS ke S1 Hukum Universitas Surakarta UNSA. Ya, namanya Zainal Mustafa ya. Tolong diingat, Zainal Mustafa ini salah satu pelapor ijazah Jokowi palsu ya. Justru jadi tersangka pemalsuan.
Aduh, ini orang ya kan, aduh, nggak tahu diri menurut saya ya kan. Seharusnya kan sadar diri kalau kamu ini memalsukan dokumen, ya jangan menuduh orang lain memalsukan ijazah gitu loh. Karena apa? Ini nanti senjata makan tuan macam kayak gini, kan malu. Hahaha. Lanjut, lanjut. Laporkan laporan naik dari A2 itu naik ke laporan polisi sudah tanggal 16 Oktober 2023. Jadi untuk penetapan tersangka ini tersendat kemarin karena yang bersangkutan kan nyalek Mas. Nyalek, akhirnya kami harus menunggu sampai Presiden Prabowo diangkat dan alhamdulillah sekarang pada tanggal 21 April 2025 saya sudah mendapatkan penetapan tersangka dan saya juga sudah mendapat SP2HP tentang perkembangan hasil penyidikan ini. Jadi sudah diberikan kepada saya. Nah, pasal yang disangkakan adalah pasal 263 ayat 2 Mas. Karena dia sudah menggunakan NIM-nya orang yang notabene dari UMS. Kami ketahui itu baru tahun 2019. Yang mana pada tahun 2019 kami kan mengecek ke Dikti Semarang, akhirnya kami mendapat jawaban yang intinya bahwa yang bersangkutan ini adalah pindahan dari UMS gitu, terus kuliah di Unsa. Nah, setelah itu kami saya sebagai lawyer kan sangat prihatin Mas. Akhirnya kami mengecek lagi ke UMS, apakah benar si oknum ini benar-benar lulusan dari pernah kuliah di UMS dengan NIM yang sudah saya sampaikan tadi. NIM itu ternyata NIM-nya orang. Kami mengecek ke UMS Mas, benar-benar pada tahun 2020 saya mendapatkan surat bahwa dari keterangan dari pihak UMS itu NIM-nya Anton Wijanarko yang notabene mahasiswa tersebut tidak berlangsung kuliah di situ, akhirnya dipakailah oleh oknum tersebut tanpa izin. Nah, setelah ini apa harapannya Bu? Harapan saya segera ada pemeriksaan tersangka, dan harapan saya oknum ini karena pasalnya di atas 5 tahun mohon ditahan, diamankan. Karena biar tidak ada korban-korban yang lain, karena oknum ini menggunakan gelar sarjana hukum untuk menjadi pengacara itu dengan cara yang tidak benar, menggunakan nilainya orang. Nah, oleh karena itu saya sangat apresiasi sekali kepada jajaran penyidik Polres Sukoharjo beserta Bapak Kapolres yang baru begitu cepat merespon keluhan saya, perkara saya ini langsung bisa menjadi penetapan tersangka, dan saya sangat apresiasi kepada Pak Kasat, Pak Kapolres serta jajaran penyidik. Semoga nanti segera bisa di P21 penetapan tersangka dan sudah disidangkan ke pengadilan dan ada putusan yang jelas bahwa orang ini benar-benar telah melakukan tindakan yang salah, maka kami akan melayangkan surat kepada organisasi yang bersangkutan karena itu jelas sudah melanggar undang-undang advokat. Dan kami sebagai pengacara seluruhnya juga sangat menyayangkan karena itu sudah mencoreng nama baik organisasi advokat. Officio nobile sudah itu jelas tidak boleh, tidak diizinkan. Apalagi setelah menjadi pengacara dia tidak menjalankan amanahnya, karena saya juga pernah jadi korbannya. Kami nanti melakukan pemeriksaan untuk bisa segera tahap 1 ke JPU Dunia. Surat pemberitahuannya itu penetapan tersangka termasuk juga dikirim ke terlapor ya Nan? Ya, sudah kami ke pelapor juga. Ya. Pasal? Oh ya, untuk pasal kami terapkan pasal 263 ayat 2 KUHP. Ancaman hukuman? Ancaman 6 tahun. 6 tahun. Terima kasih ya. Pemeriksaan segera ya? Segera. Oke. Siap. Terima kasih Mandan. Terima kasih. Berapa? Nah, gimana teman-teman? Barusan adalah keterangan ya, sangat panjang sekali ya. Hampir 5 menit ya. Breaking news ya, ikut gugat ijazah Jokowi, pengacara ini jadi tersangka pemalsuan ijazah di Sukoharjo. Gimana ceritanya gitu kan? Maling teriak maling itu menurut saya sudah parah. Nah, kalau ini bukan maling teriak maling, ini menurut saya adalah rampok teriak maling. Aduh, ya beginilah ya kualitasnya para sudrun dan sudrunwati yang nggak ngerti dah bagaimana cara mereka berpikir ya. Lanjut.
Gembar-gembor menuduh ijazah Jokowi palsu, ternyata dianya sendiri malah jadi tersangka pemalsuan dokumen. Ya, itulah kelakuan Zainal Mustafa. Zainal yang menjadi pengacara tim tolak ijazah palsu Jokowi ditetapkan Polres Sukoharjo sebagai tersangka pemalsuan dokumen. Zainal diduga menggunakan dokumen palsu, mulai dari surat keterangan pindah, transkrip nilai hingga NIM untuk pindah kuliah dari Universitas Muhammadiyah Surakarta ke Universitas Surakarta. Kasus pemalsuan ini sebetulnya ketahuan sebelum pemilu, tapi polisi menunda pemeriksaan saat pemilu dan baru dibuka lagi sekarang ketika sudah selesai pemilu. Nah, kalau yang ini sih nggak perlu dilaporin Pak Jokowi, tapi sudah dengan sendirinya jadi tersangka ya. Kok bisa sih palsu? Hehehe, sepakat. Tidak perlu dilaporkan ke Pak Jokowi karena dengan sendirinya tuh menjadi tersangka. Aduh. Jadi sebetulnya ini adalah kasus lama gitulah ya. Dan kemudian dipetieskan karena yang bersangkutan itu mencalonkan diri sebagai anggota legislatif lah seperti itu. Nah, ini menurut saya juga menjadi koreksi ya di negeri ini. Ya seharusnya ya kan. Ya kalau memang yang bersangkutan ini mengalami atau memiliki proses melanggar hukum lah gitu ya. Jangan menunggu lah ya kan. Jangan menunggu proses ini selesai, proses itu selesai. Itu menurut saya ya tidak benar juga ya kan. Akhirnya kan macam kayak gini. Ya, jadi seolah-olah ini adalah dikambing hitamkan oleh Pak Jokowi, dikriminalisasi oleh Pak Jokowi. Padahal sebetulnya ya enggak juga karena orang ini memang memiliki kasus sudah sejak lama ya. Lanjut. Guys, tahu nggak kalian? Pengacara yang kemarin melaporkan tentang ijazah Jokowi itu palsu, ternyata dia sendiri memalsukan dokumen. Coba lu pikir, orang yang teriak-teriak ya kan melaporkan Pak Jokowi ijazahnya palsu, justru dirinya yang membuat dokumen palsu. aduh, gak berkaca sih, gak mawas diri kalau kata orang tua dulu gitu loh. Jadi kalau Anda mempermasalahkan ijazah Jokowi palsu atau tidak, harusnya tanya dulu diri Anda apakah memang saya itu benar dalam posisi sekarang melaporkan ijazah Jokowi atau saya justru yang salah arah. Nah, makanya ya kan coba dicek semuanya ya. Si Krismon itu jangan-jangan itu dia juga memalsukan gitu loh. Karena saya pernah mempelajari dalam ilmu psikologi ya, ketika seseorang itu mencurigai orang lain, sebetulnya orang itu cukup berpengalaman di bidang itu. Nah, kurang lebih seperti itulah. Nah, misalnya ketika orang lain itu, ketika kita misalnya ya mencurigai orang lain akan memainkan anggaran gitu. Itu sebetulnya karena kita sering memainkan anggaran, makanya kita mencurigai orang lain karena kita beranggapan orang lain akan berpikir dan berperilaku sama seperti kita. Iya, coba itu si Krismon, si Mbah Egi ya kan, kemudian si Mbah Sengkuni. Coba itu dicek semuanya, jangan-jangan ada aja dokumen yang dipalsukan, ya kan? Lanjut. This is a drama. I'm the drama. Pengacara yang gugat ijazah Jokowi ternyata jadi tersangka kasus pemalsuan ijazah. Puncak komedi katanya netizen. Ada kayaknya ini memang harus dibuatkan grup lawak teman-teman ya, para pembenci Pak Jokowi ini. Lanjut. Mengancam rakyat secara fisik melalui adanya Hercules. Saya Jokowi ini panik. Ini menurut saya ya kan, menurut saya berlebihan lah kalau ini disebut sebagai seorang pengacara atau ahli hukum gitu ya. Karena mendengar ocehannya barusan, semakin meneguhkan pendapat saya bahwa orang ini sebetulnya adalah orang yang sangat awam tentang hukum ya kan. Nah, pertama ya kan, dia memang sebagai seorang pengacara mungkin dia memiliki surat izin beracara begitu ya. Tetapi ya tolonglah sadar diri kan. Kasus apa sih yang pernah lu bela menang? Track recordnya nggak jelas, malah ngajarin tim kuasa hukum Pak Jokowi yang saat ini menempuh jalur hukum, ya kan?
yang sedang mempersoalkan para pemfitnah ijazah palsu. Lah ngapain lu ngajarin seorang pengacara yang track recordnya selama ini bagus, sementara lu sendiri sebagai seorang pengacara track recordnya nggak jelas. Aduh, tompel, udahlah pel ya, lu mending pulang ya, pegang cangkul, arit, sabit, udah bertani aja ya kan, nanam padi, nggak usah jadi pengacara ya kan, daripada semua orang yang lu bela ya kan, selalu kalah pel. Karena lu dungunya kagak ketulungan. Ya teman-teman ya, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang si tompel ya, bukan di bagian depan ya, di bagian belakang sendiri yang logikanya menurut saya sangat terbalik-balik ya. Ngakunya sebagai ahli hukum tapi faktanya dungunya kagak ketulungan ya. Tadi malah dia seolah ngajarin tim kuasa hukum Jokowi padahal dia sendiri ketika membela klien nggak pernah menang. Malah ngajarin pengacara yang sudah jelas rekam jejaknya gitu loh. Koplak bukan, super koplak menurut saya. Tahu kalau mau meminjam istilahnya pesulap merah ya, ini sih super koplak Promek. Aduh, bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.